perkembangan musik di Indonesia secara industri sudah sangat maju sekarang. Jadi sudah tidak ketinggalan sama Amerika, sama Eropa dan lain sebagainya. Kita sudah bersama karena dunia sudah semakin global. Jadi apa yang menjadi tren di Amerika, Eropa, di Indonesia pun sudah menjadi tren. Kemudian secara industri juga musik kita teknologinya sudah mapan, sudah baik dan sudah nggak ketinggalan. Kalau bicara kualitas itu kita bicara hal lain ya. Kalau kita bicara kualitas mungkin itu yang harus terus ditingkatkan karena kita tidak bisa meniru secara 100% apa yang menjadi tren dunia. Indonesia harus punya ciri sendiri yang bisa mewarnai seperti apa musik pop Indonesia atau musik jazz Indonesia ataupun musik semua genre di Indonesia itu harus punya ciri Indonesia supaya kita bisa ikut bermain di dunia internasional. Nggak ngejawab ya? Ya udah. Oke, sekarang kita mau tanya nih, tadi kan udah dijawab juga terakhir mengeluarkan album kan tahun 2010 kan, berarti udah nggak ada album lagi, udah nggak akan ada rencana lagi untuk mengeluarkan album di tahun ini. Jangan sedih, tahun depan kita produksi lagi. Sedih katanya. Ya kita rencana 2012 awal. Kita sudah sign kontrak dengan satu label untuk memproduksi album Elva Singers yang baru tanpa mengurangi ciri atau warna Elva Singers yang ada dengan kualitas Elva Singers seperti biasa dan warna Elva Sesiolianya tetap ada. Mudah-mudahan kita akan membawakan lagu-lagu baru walaupun Elva sudah nggak ada tapi pasti selama 30 tahun kita bersama dengan Elva pasti ada warna ataupun ada kualitas yang tetap melekat di warna musik kita kapanpun kita mau bikin album. Sekarang dari semua lagu yang ada di album tuh temanya kan menyangkut tentang cinta kan. Ada ide nggak untuk mengangkat kayak tema tentang Indonesia? Tadi kembalikan balikku. Jawabnya gitu. Pastilah. Kunya itu loh. Ya, gitu. Kalau di album kami yang terakhir, memang generalnya tentang cinta, tapi ada tentang cinta terhadap Indonesia, salah satunya adalah Bali. Dan memang kami hindari sekali tema-tema yang mengangkat tentang perselingkuhan atau sifatnya negatif. Tapi tetap kita bawakan cinta itu secara positif, cinta terhadap tanah air, terhadap anak, ya kayak masa kecilku atau ya itu kita temanya lebih ke cinta tapi yang positif. Dan bukti yang paling nyata adalah bahwa kita sudah mengeluarkan 2 album etnik. Ya, Jadi album itu berjudul From Indonesia with Love, di mana berisi lagu-lagu daerah dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah menunjukkan bukti bahwa kita tidak hanya menyanyikan lagu-lagu cinta, tapi juga lagu-lagu yang tematis, misalnya etnik, kemanusiaan, cinta terhadap hal lain. Sekarang kan udah berdiri udah lama nih. Sekarang apa sih harapan? Pegel dong. Nggak, maksudnya udah bareng itu udah lama. Sekarang apa sih harapan yang terbesar yang belum tercapai di Elva Singer ini? Pertama ngelupain Elva dulu susah ya. Jangan dilupain Jangan juga. lupain, maksudnya kesedihannya. Abang dilupain. Apa harapannya? Harapannya sih kita bisa terus berkarya, walaupun kita tanpa Elva, tapi warisan yang dia tinggalkan untuk kita sudah cukup banyak. Dan tugas kita adalah meneruskan cita-cita Elva, yaitu meningkatkan apresiasi musik masyarakat Indonesia terhadap musik lebih baik lagi. Kemudian Prestasi internasional. prestasi yang lebih lagi ditingkatkan prestasi, walaupun kita sudah beberapa kali menjuari beberapa festival di internasional, itu juga tetap terus dijalankan, terutama untuk generasi di bawah kita. Kita kan boleh dibilang ujung tombaknya dari Elva Music School. Jadi tugas kita adalah membawa EMS atau IMS Elva Music School itu
ke arah yang mungkin diharapkan oleh Abang Elva itu. Dan konsep tunggal. Oke, sekarang kan Elva Singer sendiri udah berdiri dari 1976 kan, dan udah ganti-ganti personil udah berkali-kali kan ya. Sekarang kan kayak kalian berempat udah dari 1996 udah bertahan sampai sekitar 15 tahun kan. Apa sih rahasianya kalian bisa terus bertahan? Sejarah. Saksi sejarah. Kita bukan 15 tahun, tetapi sudah hampir 24 tahun. Ya. Kalau tambahannya hampir 2 kali lipat ya. Lahirnya tahun 78. Iya. Iya betul. Kalau tadi dibilang 7 sekian itu dulu memang ada Utha Likumahua dan penyanyi-penyanyi lainnya. Kalau saya kenal dengan Abang Elva sih memang dari Abang Elva belum apa-apa ya di Bandung, kita sebagai teman, sahabat, seperti saudara aja gitu ya. Jadi ya rahasianya sebetulnya kita rahasianya cinta. Cinta walaupun kita sebagai penyanyi profesional, tapi kekeluargaan ya, sistem kekeluargaan, sehingga masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh grup-grup, maaf kalau saya mengatakan grup 1, 2, 3 tahun kemudian bubar, biasanya masalah fulus itu yang pundi-pundi tonta-tonta, masalah uang ya, biasanya seperti itu. Tetapi kita tidak pernah memasalahkan hal itu, sehingga ya kita juga patut bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih tetap bersatu, dan keinginan kita adalah seterusnya seperti Manhattan Transfer kan udah puluhan tahun, kita baru 20 sekian, mudah-mudahan bisa menjadi 40 atau 50 sekian tahun, itu amin harapan kita. Oke, sekarang kan kalian masing-masing juga sibuk masing-masing kan. Sekarang gimana cara kalian masing-masing untuk mengatur waktu, jadwal supaya bisa manggung bareng? Kayak sekarang nih ada undangan ke LA gini, gimana cara maksudnya kayak bagi waktunya? Ya, bagi waktu. Sebenarnya prioritas utama kita adalah grup Elva Singers. Tapi kita bersyukur bahwa pemimpin kita Elva tidak otoriter, jadi kita dibiarkan juga untuk berkembang secara solo. Tapi kembali mainnya ini adalah Elva Singers gitu. Jadi ya sebenarnya banyak kita apa sih namanya, nggak apa sih bahasanya? Ya pokoknya Elva Singers kalau misalnya kita ada tawaran nyanyi sendiri prioritas, tapi kebetulan ada nyanyi sendiri itu udah grupnya penyanyi nyanyi solonya udah kontrak duluan, ya terpaksa kita yang Elva Singersnya mengalah itu karena masalahnya udah kontrak. Tapi prioritas utama kita adalah Elva Singers karena kita bermula di situ. Oke, sekarang kita kayak minta pesan dan pesan buat masyarakat Indonesia yang ada di Amerika, khususnya di LA. Bisa masing-masing. Masing-masing ya. Pesan dan pesan. Ini biasanya kalau kita pindah ke satu negara yang bukan akar budaya kita ya, biasanya yang terjadi adalah culture shock. Culture shock itu biasanya terjadi pada orang yang berpindah budaya. Dan kalau saya sih pesannya adalah bahwa dimanapun kita berada kita tetap orang Indonesia, gitu ya. Jadi tetap behave, gitu, bahwa kita tetap bawa nama Indonesia harus tetap harum di mata negara yang kita punya, itu aja deh. Jadi baik-baik di negeri orang. Oke, kalau aku sih tadi contohnya tadi ya, ngelihatnya seru banget gitu, masyarakat Indonesia tadi ngumpul rame-rame gitu, jadi berasa kayak bukan di luar negeri juga gitu. Seru, menyenangkan, kompak gitu. Itu kesannya. Kalau pesannya sih mungkin tetap mempertahankan hal-hal yang sifatnya memang kebersamaan, yang jangan cuma karena ada event
tertentu gitu, jadi tetap dipelihara perdamaian gitu, terus kebersamaan, kekeluargaannya, itu aja. Sering-sering manggil kita. Sering-sering manggil kita juga supaya tetap ngumpul. Oke, kalau saya nggak tahu, kalau L itu sangat berkesan Karena saya bertemu suami. Dia kesannya dalam. Pakai hati. LA itu udah bukan satu daerah yang asing untuk saya. Saya ya memorable banget, Cella. Kemudian karena mungkin banyak yang udah saya kenal di sini, jadi saya berasa kayak di rumah sendiri. Kemudian saya lihat orang Indonesia di sini sangat kompak, saya seneng banget, dan kami berharap sekali pastinya bisa tampil lagi di sini mungkin dengan masyarakat Indonesia yang mungkin tadi nggak datang bisa datang. Kemudian kita sama-sama bersenang-senang kayak tadi ya. Seru banget soalnya. Dan tadi semua ikut nyanyi, energinya ini banget, positif banget untuk kita gitu. Oke. Kalau harapan saya adalah walaupun sudah lama di sini, yang terpenting adalah jangan melupakan musik kita sendiri. Cintailah musik Indonesia. Merdeka. Udah kenal belum sama adik ipar saya di sini? Tidak. Siapa sih? Punya adik ipar di sini. Tidak. Yang mana? Tidak. Crispy. Halo. Jadi maksudnya Brad Pitt. Pemirsa. Jadi maksudnya Brad Pitt. Udah dibahas. Yuk. Apa lagi? Oke. Udah. Oke. Thank you. Tadi baru Dari nyoba. Kamari. Ya udah sekarang beneran ya. Tadi baru latihan kan? Lalu ada. Oke. Katanya mau nyanyi sedikit. Yuk. Nyanyi sedikit. Kenapa? Ini permainan siapa? Akio. People aja. People aja deh, udah buat people People maksudnya buat people. masyarakat Indonesia Iya. di Amerika. Elek. Apa? Apa di mananya? People who need people are the luckiest people in the world, where children needing other children, and yet